sudah di-shoot? Bapak, Ibu, ngantuk ya? Ayo. Iya, Bu. Udah sore. Tadi kan habis dibisik-bisik tuh, masa ngantuk? Bukannya kalau dibisik-bisik jadi geli terus melek itu ya? Aduh, tapi ngantuk, Bu. Udah sore dari pagi. Aduh, belum makan ya? Belum, Bu. Yaudah, coba kita tepuk semangat dulu yuk, biar kita Siap. kembali lagi semangatnya ya. Oke, kita bawa bareng-bareng. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak sama Ibu. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh kalau salah satu cara untuk yang dapat dilakukan orang tua untuk membuat anak kita semakin cepat mendapatkan pendidikan adalah dengan memasukkannya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, di antara Bapak sama Ibu, ada belum sih yang anaknya sudah dimasukkan ke lembaga pendidikan anak usia dini? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oh, bagus, Bapak. Di mana Pak dimasukinnya? Di PAUD Kasih Ibu, Bu. Oh, di sini sana. namanya. Ya, oh di sini ada banyak kan ya PAUD-nya Iya. ya. Oke, ada lagi yang sudah memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini? Sudah, Bu. Ya, lembaga pendidikan anak usia dini itu nggak cuma TK ya Pak ya, ada Iya. pendidikan anak usia dini, ada PAUD ya kita Iya. biasa sebutnya, Iya. ada juga RA, ada juga kelompok bermain atau biasanya disingkat dengan kober dan juga yang lain-lainnya. Nah, tadi kan ada yang sudah memasukkan anaknya ke PAUD tuh. Nah, Iya, Bu. coba sekarang mulai dari Pak Denny dulu ya. Siap. Pak Denny, bagaimana sih Pak perasaan anak Bapak ketika mereka mengikuti kegiatan di lembaga tersebut? Sejak mereka mengikuti tuh perasaan anak gimana Pak? Jadi anak saya itu jadi apa, Bu ya? Seneng begitu karena namanya pendidikan di usia dini itu diajak bermain, Bu. Kebanyakan kan diajak bermain. Adapun belajar tapi belajar sambil bermain. Jadi sampai ketagihan begitu. Kalau pagi-pagi itu udah buru-buru mau mandi, mau berangkat sekolah katanya seperti itu, Bu. Ya, berarti perasaan anaknya Pak Denny ini bahagia dan semangat ya Pak ya untuk Iya. berangkat ke sekolah. Bagaimana dengan anaknya Bu Weni yang tadi masuk ke RA ya Bu Weni ya? Bagaimana sih perasaannya Bu Weni sebagai orang tua begitu anak Ibu ini mengikuti kegiatan di RA tadi? Senang ya, Bu, ya lihat anaknya bahagia karena dia mulai bersosialisasi ya dengan teman-temannya yang tadinya mungkin agak introvert di rumah, nggak pernah ketemu dengan teman sebaya ya seusianya, dan sekarang mulai bergaul dengan teman seusianya di sekolah seperti itu. Jadi ibunya lebih ini ya, jadi lebih nggak was-was karena anaknya jadi punya sifat sosial, punya Iya. temen, nggak cuma terkurung di rumah aja. Terus Pak ini, Bapak yang ada di sana sebelah pojok, ayo Pak jangan tidur Pak, ayo bangun. Pak Ridwan, Bu, Pak Ridwan. Bukan Pak Ridwan, ayo Pak minum dulu kopinya itu Pak yang di depan, boleh kok Iya. diminum ya. Nah Bapak, anaknya juga kan sudah masuk ke RA ya bareng sama anaknya Pak Denny ya? Sudah, Bu. Oh iya, manfaat apa sih yang Bapak rasakan ketika anak-anak Bapak itu sudah masuk ke lembaga itu? Manfaatnya apa? Ya coba ceritain. Ya manfaatnya itu jadi suka belajar gitu, Bu. Terus ya diajarin banyak karena bisa sikat gigi sendiri. Oh, Terus juga nggak nakal begitu, Bu. jadi ada juga sisi meringankan ya Pak ya, karena dia mulai berkegiatan yang sifatnya sendiri, individual dan sudah bisa melakukannya sendiri. Orang tua dibantu berarti ya, udah mulai dibantu. Di sini ada yang anaknya udah masuk SD dan dulunya pernah dimasukin ke anak usia dini PAUD, pernah? Ada, Bu. Oh ada, waduh, manfaatnya apa Bu pas dia udah masuk SD, dulunya masuk PAUD nih, manfaatnya apa? Jadi anak saya itu pinter, Bu, dan jadi udah bisa nulis, udah bisa baca. Ya sudah terbiasa sekolah, Bu. Oh iya, berarti dia memang sudah siap ya Pak ya untuk bisa masuk ke SD. Terima kasih Bapak sama Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Oke. Jadi begini Bu, walaupun anak kita itu bisa belajar dan bermain di rumah bersama orang tua, tetapi banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan anak dan orang tua ketika mereka mengikuti kegiatan yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, Lina ada sebuah film, nanti kita perhatikan bersama-sama ya Ibu. Tapi berhubung ini ada kendala teknis sedikit, Lina minta Bapak sama Ibu untuk membuka buku pintar mengasuh anaknya di halaman 38, ada cerita 4A. Boleh dilihat, monggo dibuka dulu.
Sudah, Bu. Ya, coba diperhatikan gambarnya. Ada gambar apa aja tuh? Ya, ada gambar apa aja? Ada gambar anak-anak pada mainan ayunan gitu, Bu. Ya, terus di situ ada tulisannya ya Bapak ya, jadi akan lebih mudah. Kita baca Iya. bareng-bareng, kita bacakan. Yang pertama, ada gambar 1, 2, dan 3 merupakan kegiatan bermain sambil belajar di luar ruangan bersama teman-teman dan diawasi oleh Guru. guru. Nah, di gambar 4, 5, dan 6 merupakan kegiatan bermain sambil belajar di dalam ruangan kelas bersama teman-teman dibimbing oleh guru. Guru. Dari gambar itu, Bapak sama Ibu dapat cerita apa ya? Dapat pelajaran apa ya, Pak ya? Yo. Dapat pelajaran apa tuh? Sepertinya di sini belajar yang menyenangkan, Bu, di sini, Bu. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi? Pelajaran apa lagi? Oh iya, di sini ada yang pakai seragam, ada yang nggak pakai seragam, Bu. Oh, ternyata Bapak Denny teliti ya, berarti memperhatikan gambarnya sekali. Benar sekali. Jadi terima kasih untuk Pak Denny dan Bu Weni ya. Dalam ilustrasi tersebut, dalam gambar tersebut ada 2 lembaga pendidikan anak usia dini. Yang di gambar 1, 2, 3 itu lembaga yang pertama, 4, 5, 6 itu lembaga yang kedua. Nah, pada ilustrasi yang pertama, anak-anak menggunakan seragam, dan yang kedua, anak-anak tidak menggunakan seragam, sama seperti yang tadi dilihat sama Pak Denny ya, Pak Denny ya. Iya, Bu. Kedua lembaga tersebut sama baiknya. Jadi baik atau tidaknya lembaga pendidikan anak usia dini itu tidak dilihat dari seragamnya, bukan seragam yang mahal atau seragamnya yang kece badai gitu ya Pak. Bukan, tetapi lembaga yang baik merencanakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Ada proses-proses yang menyenangkan di situ, menarik minat dan bermanfaat bagi anak. Jadi melihatnya jangan cuma seragam ya, usahakan gitu ya, melihat ke metode pengajarannya. Juga tidak menggunakan metode yang memaksa anak agar mampu membaca, menulis, dan berhitung, atau biasa kita singkatnya Calistung, Bu. Pernah dengar ya Pak ya, Bu? Pernah. Iya. Jadi misal pun mereka melakukan pembelajarannya itu yang bisa terselip pembelajaran pembaca, terselip pembelajaran menulis, dan juga terselip pembelajaran berhitung. Lembaga yang baik dapat membuat anak merasa senang untuk bersekolah dan mencintai proses belajar. Oh gitu ya, Bu. Jadi lembaganya baik atau tidak itu kelihatan dari semangat anak kita untuk berangkat sekolah. Pagi-pagi itu kelentrak-kelentru atau dia semangat terus-terusan. Mak, endam dusi aku, Pak, endam dusi aku. Ya, kita iya, bisa Bu. lihatnya di situ. Atau yang anaknya semangat, mama cepetan, mau sarapan, antarin sekolah. Kita lihat lembaganya baik atau tidak dengan melihat ekspresi anak kita setiap hari-hari. Apakah dia merasa senang untuk sekolah atau juga cinta sama proses belajar. Nah, ada banyak sekali manfaat ya Bapak Ibu. Kita akan buka flip chartnya bareng-bareng. Oke. Tentang manfaat bagi anak dan orang tua belajar di lembaga pendidikan anak usia dini. Kelihatan ya Bapak ya? Ibu ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya, Ada yang nggak kelihatan? Ibu kelihatan. Ibunya yang kelihatan. Oh, iya. Aduh. Oke, yang pertama kita baca judulnya, manfaat pendidikan anak usia dini. Dibaca aja judulnya, nanti Lena jelaskan ya Pak ya. Yuk kita baca bareng-bareng dulu, manfaat pendidikan anak usia Dini. Yang pertama, manfaat bagi anak adalah terbiasa menjalani rutinitas di Sekolah, Bu. terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Nah, rutinitas ini mereka akan terbiasa dengan bangun pagi, sarapan, pakai seragam, berangkat ke sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, lalu pulang. Mereka terbiasa dengan rutinitas itu. Jadi ketika mereka sudah masuk ke sekolah dasar, mereka akan biasa, nggak harus mengingat-ingat ulang lagi gitu Pak. Jadi Bapak sama Ibu nggak repot-repot lagi ya. Endang sekolah, enggak. Tapi mereka sudah terbiasa. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Kalau di pendidikan anak usia dini pasti sudah ada aturan yang seperti ini. Hari Senin pakai baju warna putih coklat umpama kayak gitu ya. Hari Rabu, Kamis pakai batik. Mereka sudah terbiasa mengikuti aturan tersebut. Terus yang ketiga, manfaat bagi anak adalah mendapatkan
pembelajaran yang sesuai Usianya, sesuai dengan Bu. usia. Makanya kalau di pendidikan anak usia dini ada yang kalau TK nih ada TK 0 besar, TK 0 kecil. Mereka akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak-anak Kita. Lanjut ke manfaat pendidikan anak usia dini yang keempat bagi anak, membuat anak kita lebih percaya diri. Lebih Bu. percaya diri. Kalau biasanya anak-anak kita pemalu di rumah ya, ngomongnya beraninya sama orang tuanya aja. Nah, begitu mereka mengikuti lembaga pendidikan anak usia dini, mereka akan lebih percaya diri untuk tampil di depan Umum. di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya, dan di depan lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya, manfaat yang terakhir pendidikan anak usia dini bagi anak adalah lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka punya lingkungan baru yang namanya sekolah. Pasti mereka mampu untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, yang terakhir, lebih siap belajar di sekolah dasar karena sudah punya pondasi yang mumpuni di lembaga pendidikan anak usia ini. Kalau tadi bagi anak, kita lanjut membahasanya ke manfaat bagi orang tua. Halo orang tua, masih Iya, semangat Bu. ibu bapak? Halo. Halo, hai. Nah, kalau Dina bilangnya hello, bapak jawabnya hai ya ibu bapak ya. Halo. Hai. Ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke manfaat pendidikan anak usia dini bagi orang tua. Yang pertama, bertambah teman. Ya Bu, Pak, pasti Iya. kan ya. Dengan kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan anak usia dini, kita punya teman baru. Teman barunya siapa? Siapa? Ya teman-temannya, Bu. Ya, teman-teman anak-anak kita, dan yang pasti kita punya orang tua teman anak-anak Kita. juga ditambah dengan guru dari anak Kita. Yang kedua, berbagi dengan banyaknya teman yang tadi, kita bisa saling berbagi Waman. curhat-curhatan ya Pak ya. Iya dong. Suka ngerumpi, siapa yang udah suka ngerumpi ya di sana? Itu juga bisa Ibunya anak-anak. Iya. Bapak juga suka ikut-ikutan Enggak, kan? kalau bapak enggak. Bapak suka ikutan, gak apa-apa Pak ya, supaya bisa berbagi pengalaman. Manfaat yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Ini bermanfaat banget buat emak-emak nih ya. Iya. Buat ibu-ibu biasanya kalau anaknya di rumah, semuanya disambi, semuanya bagaimana caranya selesai dalam seketika, tapi ya nggak selesai juga. Nah, dengan memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan anak usia dini, diharapkan orang tua itu bisa memiliki waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Selesai nganterin ibunya pulang, cuci baju, beres-beres rumah, pakai rumah, nyapu rumah, cuci baju, gosok baju. Begitu selesai, jemput lagi anaknya. Jadi orang tua memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Terus yang selanjutnya, manfaat bagi orang tua adalah bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang, tambahan penghasilan. Bapaknya bisa kerja di pagi hari, yang biasanya pagi hari nggak bisa kerja, sekarang paginya bisa kerja karena anaknya sudah ada di lembaga pendidikan anak usia dini. Manfaat yang terakhir adalah bagi orang tua belajar cara mendidik anak dari guru. Kita punya panutan baru untuk orang tuanya, yakni guru yang mendidik anak-anak kita. Sudah paham Bapak sama Ibu? Sudah, Bu. Oke, good.